Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aziza Zahra Aulia dari kelas 10 APL 5. Di sini kita akan membahas apa itu sistem koloid dan suspensi. Jadi untuk teman-teman semuanya disimak baik-baik ya videonya. Mari kita mulai. Di sini saya akan membahas dispersi. Dispersi adalah penyebaran atau distribusi partikel-partikel dalam campuran. Berdasarkan sistem dispersi, campuran dikelompokkan menjadi 3 loh, yaitu yang pertama ada larutan, lalu ada suspensi, dan yang ketiga ada koloid. Mari kita bahas semuanya. Nah, yang pertama ada larutan. Partikel-partikel zat terdispersi tidak dapat dibedakan dengan partikel medium pendispersinya, meskipun kita menggunakan mikroskop ultra. Oleh sebab itu, sistem dispersi larutan adalah bersifat homogen atau satu fase. Nah, ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer, dan larutan tidak dapat disaring. Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya ada gula dengan air atau garam dengan air. Sini, gula berperan sebagai zat terdispersi atau zat terlarut, dan air sebagai medium pendispersinya atau zat terlarutnya. Lalu yang kedua ada suspensi. Partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dengan demikian, sistem suspensi bersifat heterogen atau 2 fase. Ciri-ciri lainnya, sistem ini tidak dapat disaring dan relatif memisahkan diri apabila didiamkan. Untuk ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Di sini contohnya kita memiliki kopi dengan air. Seperti yang kita ketahui, kopi bila didiamkan dengan waktu yang cukup lama akan terlihat bahwa partikel dari kopi memisahkan diri dengan air. Seperti ini, partikel-partikel dari kopi akan turun dan menyisakan air yang agak keruh. Lalu yang ketiga ada koloid. Partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi dalam fase lain yang disebut medium pendispersi. Medium pendispersi dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Sistem dispersi koloid ini bersifat heterogen atau 2 fase. Koloid ini umumnya stabil. Nah, di sini ada tabel koloid. Koloid ternyata mempunyai sifat loh teman-teman. Mari kita bahas tentang sifat koloid. Pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall, seorang ahli fisika kimia. Nah, efek Tyndall ini adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar, yaitu antara 1 hingga 100 nanometer. Nah, kurang lebih seperti inilah ilustrasi dari efek Tyndall. Lalu ada gerak Brown. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Lalu yang ketiga ada muatan koloid. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama sehingga saling tolak-menolak. Sehingga menghindari penggumpalan, muatan koloid terbentuk karena ada adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Nah, untuk adsorpsi adalah proses penyerapan zat, partikel, atau molekul pada permukaan diri zat tersebut sehingga koloid akan memiliki muatan listrik. Lalu, elektroforesis, gerak partikel bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Dengan adanya elektroforesis ini membuktikan bahwa koloid memiliki muatan.
Lalu, koagulasi, penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Nah, dari koagulasi juga dibagi menjadi dua loh teman-teman. Mari kita lihat. Koloid pelindung, koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi atau penggumpalan. Ini ilustrasi dari koloid pelindung. Lalu yang kedua ada koloid liofil dan liotob. Koloid liofil yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi berupa cairan sehingga bersifat kental. Sedangkan koloid liofob adalah partikel zat terdispersi yang tidak dapat menarik medium sehingga bersifat encer. Pembuatan koloid. Yang pertama yaitu kondensasi. Cara ini digunakan untuk membuat larutan menjadi koloid, mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lainnya. Nah, ternyata kondensasi ini dibagi menjadi 4 loh teman-teman. Yang pertama ada reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Kedua, penggantian pelarut, reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang ketiga, ada dekomposisi rangkup, yaitu penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat ada reaksi redoks atau oksidasi. Reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlihat. Cara yang terakhir yaitu ada dispersi, pemecahan partikel-partikel kasar menjadi partikel yang lebih halus atau menjadi lebih kecil. Nah, dispersi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cara mekanik, di mana partikel-partikel besar dihaluskan kemudian dicampurkan dengan medium pendispersi dan diaduk. Cara pertisasi, proses dispersi dibantu dengan zat pertisasi atau zat pemecah. Lalu yang terakhir ada cara buzzer bedik. Wah, tidak terasa habis sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua dan dicerna dengan sempurna oleh teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman. Dadah.